पहुंचना पड़ गया। Breaking news coming in. Farmers not at all happy. नहीं होगा सफर। तुझे कैसे पता था कि चन्ना एग्रो का स्मॉल टाउन मेंटालिटी। सिलेक्ट करेगा फिर कैंसिल चौधरी हाउसिंग जिसको उत्तराखंड में पर ट्रेजेडी इलाहाबाद वापस Enam bulan lalu di Allahabad, Rizwan Ahmed adalah seorang broker atau konsultan perdagangan kecil di Allahabad. Ia memiliki impian untuk bisa pergi ke Mumbai dan menjadi pengusaha sukses di sana. Namun kedua orang tuanya tidak setuju karena takut Rizwan Ahmed gagal. Terlebih ayahnya, Rizwan meyakini ayahnya kalau ia mampu sukses di Mumbai seperti mimpinya. Ia tidak mau seperti ayahnya yang menurutnya hidup mereka tidak ada peningkatan. Ia mau mengangkat derajat ayahnya dan juga kakak perempuannya atas usahanya sendiri dan bukan bekerja dengan orang lain. Kakak perempuannya memberikan tiket dengan cepat dan memintanya untuk segera pergi ke Mumbai dan mewujudkan mimpinya. Sementara dia sendiri akan mengurus ayah mereka setelah Rizwan tidak bersama mereka lagi. Mendengar hal itu, Rizwan sangat bahagia dan ia berjanji pada kakak perempuannya untuk benar-benar mewujudkan semua impiannya. Jadwal penerbangan telah didapat oleh Rizwan dengan yakin ia pun akan menemui Shakun Kothari yang merupakan orang sukses di Mumbai. Sementara di Mumbai, Shakun Kothari yang tengah mengadakan doa bersama mengejek Santanu yang merupakan adik laki-lakinya tidak bisa mengikuti kesuksesan. Namun sang ayah selalu memperingatkannya untuk tidak sombong dan menyakiti adiknya, karena menganggap Shakun adalah penipu yang tidak layak ditiru oleh Shakun yang masih terlalu muda. Shakun memulai karir awalnya saat ia berumur 10 tahun dan menjadi kurir yang tidak pernah tertangkap oleh pihak kepolisian, walaupun barang yang dibawanya adalah barang-barang terlarang. Sampai ia mendapatkan kepercayaan dari atasannya dan menjodohkannya dengan putrinya bernama Madipai. Shakun yang ingin sukses selalu terus belajar termasuk bahasa asing. Ia benar-benar mau hidup sejajar dengan semua orang sukses di Mumbai. Bahkan ia berhasil membawa perusahaan ayah Madipai yang tadinya senilai 50 juta kini menjadi 500 miliar. Selain membuat sukses perusahaannya, ia pun sukses mengambil hati Madipai. Shakun semakin bernafsu ingin menguasai pasar saham yang ada di Mumbai hingga membuat banyak pengusaha merasa terusik dengan hadirnya Shakun. Rizwan baru saja turun dari pesawatnya dan menumpangi sebuah taksi untuk bisa sampai ke rumah kontrakan barunya. Dengan sombong, ia mengatakan kalau ia akan tinggal di tempat itu selama 2 bulan saja. Pemilik kontrakan tersebut terkejut terlebih ketika Rizwan mengatakan dengan yakin ia akan menaklukkan Mumbai. Rizwan mulai mendatangi perusahaan saham milik Shakun, namun setibanya di resepsionis ia malah diusir oleh pengunjung karena dianggap berasal dari tempat rendah. Namun Rizwan yang menyebutkan nama Tuan Wadwa membuatnya bisa bertemu cepat dengan pria, salah satu karyawan di pasar saham tersebut. Rizwan yang mengubah namanya menjadi Morarji merasa sangat senang ketika pria Rai datang menyambutnya dan membawanya masuk ke ruangannya. Di sepanjang perjalanan menuju ruangan pria Rai, mereka terlibat perbincangan yang membuat keduanya nyaman dan merasa tenang. Pria Rai yang ingin menguji kecerdasan Rizwan banyak bertanya tentang berita yang tengah menjadi pembicaraan umum. Hingga akhirnya ia tahu kalau Rizwan bukanlah Morarji yang ingin ditemui oleh Tuan Wadwa. Hingga ia terusir dari ruangan pria Rai oleh beberapa penjaga di tempat tersebut tanpa melihat sedikit pun ijazah yang dibawa Rizwan ke tempat itu. Shakun terlihat gembira ketika tahu kalau saham Agni Pharma berada di Bank Sandip Talwar sebanyak 20%. Ia menemui pemilik Bank Sandip untuk tahu harga jual dari saham Agni Pharma. Namun Depu yang merupakan pemilik Agni Pharma mengatakan tidak akan menjual sedikit pun saham perusahaannya. Rizwan akhirnya berhasil bertemu dengan Tuan Wadwa dan berhasil dibawa ke ruangannya untuk bisa diinterview. Di hadapan para petinggi perusahaan itu, ia diminta menunjukkan keahliannya menjual segelas kopi yang ada di hadapannya. Dengan diberi waktu 2 menit, Rizwan melakukan tantangan itu dengan baik. Tuan Wadwa meminta pria Rai mempersiapkan Rizwan menjadi orang yang mereka inginkan dan ia memberikannya waktu 2 hari untuk bisa membentuk Rizwan. Pria Rai mengiyakan dan membawa Rizwan memasuki lingkungan kerja sebenarnya dan menjelaskan semua proses pekerjaan yang harus dijalani oleh Rizwan. Di tempat itu, Rizwan dijadikan broker menggantikan rekan kerja pria yang pernah bunuh diri dan melompat dari gedung mereka hingga tidak bernyawa. Shakun yang tengah mengadakan kegiatan amal mendapatkan pujian dari banyak pihak.
Namun di tengah acara tersebut, Madipa yang melihat kedekatan Syakun dengan salah satu wanita, ia menjadi sangat geram dan mencoba menekan suaminya untuk tidak berbuat buruk terhadap dirinya dan juga anak-anaknya. Tak lama Tuan Dubey, seorang yang sangat dikenal oleh Syakun, datang ke acara yang ia selenggarakan. Keduanya saling menatap tajam dan seolah tidak ingin saling melepaskan. Syakun yang kini berbincang dengan Dubey menunjukkan ketidaksenangannya. Bahkan ia mengancam telah memberikan banyak uang kepada Dubey, perusahaan Agni Pharma belum ia miliki. Hingga akhirnya permainan dimulai. Ia membuat seolah-olah Agni Pharma gagal mempertahankan sahamnya. Semua yang ada di perusahaan Syakun terdiam dan mereka mulai menyadari banyak keuntungan yang bisa diraih dalam perusahaan itu. Syakun yang tahu tentang ini pun tertawa senang. Agni Pharma telah bangkrut dan membuat Depu merasa sangat marah karena harga saham perusahaannya menurun hingga 40%. Bahkan ia mendapatkan banyak tekanan hingga keputusan terbesar untuk menjual saham tersebut pun menjadi jalan satu-satunya untuk mempertahankan Agni Pharma. Rizwan mengabari adik perempuannya untuk keberhasilannya. Ia menceritakan semua yang telah dilakukan di Mumbai. Tak lupa ia pun mengucapkan kalau ia merindukan keluarga kecilnya. Mendengar semua cerita keberhasilan kakak laki-lakinya, Ama merasa bangga karena ia yakin apapun keinginan sang kakak akan cepat terwujud. Namun untuk bisa menjadi seperti Syakun, ia tahu banyak perjuangan yang harus ia tempuh. Karena posisi Syakun telah menjadi banyak incaran semua orang. Seperti Sebi yang merupakan seorang polisi untuk mencuri pasar modal. Hancurnya saham Agni Pharma telah sampai di telinganya. Tim yang telah disebar mulai mengumpulkan bukti kalau Syakun telah memanipulasi semua saham Agni Pharma. Sebi mengatakan kepada rekan kerjanya kalau ia telah selama 8 tahun mencari bukti keterlibatan Syakun dalam kejahatannya di pasar saham. Tapi ia gagal, bahkan semua kasus yang dilaporkan pun terpaksa ditutup karena tidak memiliki cukup bukti. Rizwan yang menerima ajakan pria Rai menikmati setiap tegukan minuman yang sudah mulai terbiasa di lidahnya. Namun di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba Hasakun hadir bersama Mandira. Hingga Rizwan memberanikan diri bergabung dengan perbincangan Syakun dengan rekan bisnisnya dan membuat Syakun tertarik ketika Rizwan menyebut nama Jarna Agro dan meminta mereka menjual saham Jarna Agro. Walaupun rekan bisnisnya yang lain mencoba mengusirnya untuk tidak ikut campur dalam pembicaraan mereka, atau Rizwan akan dipecat dari pekerjaannya. Syakun memanggilnya kembali dan mengungkapkan feeling yang dikatakan oleh Rizwan itu benar. Kesepakatan pun dibuat. Syakun berniat membeli saham Jarna Agro. Keesokan harinya, saham Jarna Agro menyentuh angka 600. Namun belum selesai berita itu diturunkan, tiba-tiba mereka mendapatkan berita lain tentang petani yang berunjuk rasa di Jantar Mantar Delhi. Hingga menimbulkan kerusuhan, mereka menolak kedatangan Reganto datang ke India yang tidak berpihak kepada partai oposisi. Sedangkan Reganto adalah pemilik saham tertinggi Jarna Agro. Hingga tiba-tiba saham Jarna Agro berhenti naik dan menukik tajam. Kabar tersebut sangat membuat Rizwan dan pria menjadi senang. Begitu pula dengan Syakun, dengan cepat ia mendatangi Rizwan di bursa saham tempatnya bekerja. Ia menanyakan bagaimana ia bisa tahu saham Jarna Agro bisa turun. Dengan santai ia menjawab kalau ia hanya membaca emosi di balik pasar dan masa lalu Reganto yang buruk yang tidak menyukai petani, padahal pendukung sepenuhnya Jarna Agro berasal dari petani. Tiba-tiba, Syakun memberikan Rizwan cek sebesar 10 miliar untuk bertaruh padanya. Ia diminta mengikuti 2 peraturan, jangan menghilangkan uangnya dan jangan hilangkan uangnya. Keberhasilan Rizwan pun dimulai. Dengan uang yang diberikan Syakun, ia berhasil pindah dari rumah kumuhnya dan ia berharap ia pasti bisa mencapai seperti Syakun dan menaklukkan Mumbai. Kekayaan mulai mendekati Rizwan dan mimpi-mimpinya benar-benar terwujud. Hidup mewah dan kebebasan hidup dijalani dengan baik oleh Rizwan, bahkan ia kini telah diangkat menjadi penasihat penjualan saham oleh Syakun secara pribadi. Bahkan beberapa perjalanan mewah pun telah dilakukan Rizwan bersama dengan Syakun. Syakun mengajak Rizwan menikmati makanan di sebuah restoran kecil dan mengajarkan Rizwan untuk tidak melupakan asalnya sebelum menginjakan kaki ke Mumbai. Ia juga memberikan target selanjutnya yaitu Skycom. Ia memberikan data tentang Skycom untuk bisa diselidiki. Namun sebelum melakukan tugasnya, ia meminta Rizwan untuk pulang ke kampung halamannya. Kedekatan Syakun dan Rizwan telah terembus oleh Sebi yang terus menyelidiki kejahatan Syakun di pasar saham.
Ia sadar Rizwan dijadikan pemain di permainan Syakun. Ia meminta anak buahnya mengirimkan petugas untuk menangkap Syakun. Kedatangan mereka yang diketahui oleh Syakun membuat Syakun meminta untuk bisa disiapkan pengacara. Sebi yang datang ke kantor tersebut meminta semua perangkat dan buku kas untuk bisa diserahkan kepadanya, bahkan ia meminta petugasnya untuk menyegel kantor Syakun. Rana yang merupakan petugas Sebi menemui Syakun dan menyerahkan surat penangkapannya, kemudian meminta Syakun untuk ikut bersamanya. Semua barang-barang di kantor tersebut diminta oleh Rana dan dalam kesempatan itu Syakun memberikan segelas teh pada Rana untuk mengalihkan pemeriksaannya. Rana masuk ke perangkap yang diberikan oleh Syakun. Mereka terlibat satu perbincangan dan ia memasukkan selembar uang ke saku Rana. Disaksikan semua karyawan Syakun yang ketakutan. Namun Rana mengancam kalau Syakun tetap ikut ke penjara bersamanya. Ama yang akan menikah merasa senang ketika tahu Rizwan datang, begitupun juga dengan ayahnya. Mereka yang begitu merindukan Rizwan kini merasa senang sekaligus bangga karena keberhasilan Rizwan di Mumbai. Namun dalam kepulangannya Rizwan tetap mempelajari tentang Skycom. Setelah pernikahan Ama telah dilangsungkan, Rizwan berencana kembali ke Mumbai dan menolak permintaannya tinggal seminggu lagi di kediamannya. Rizwan malah meminta semua keluarganya untuk ikut ke Mumbai dan merayakan pernikahan Ama di Mumbai. Rizwan yang telah kembali ke Mumbai memberikan undangan untuk Mandari agar bisa hadir di pernikahan adik perempuannya. Mandari sangat senang menerima undangan tersebut dan meminta Syaku untuk bisa hadir. Ia juga menasihati suaminya untuk tidak mengkhianati Rizwan yang sudah begitu baik. Tugas yang diberikan oleh Syakun tentang perusahaan Skycom pun telah dilakukan dengan sempurna oleh Rizwan. Atas keberhasilannya itu, Syakun memintanya untuk bisa berhenti dari Wadwa dan bergabung dengannya memimpin Skycom setelah mereka berhasil menguasainya. Ia berjanji akan memberikan keuntungan 20%. Skycom telah diluncurkan, semua saham Skycom pun melonjak sangat tinggi akibat kecerdasan yang dimiliki oleh Rizwan. Zulfikar Ahmed yang merupakan ayah Rizwan Ahmed sangat bangga, terlebih ketika ia mengunjungi putranya yang kini tinggal di kediaman mewah dan mampu merayakan pernikahan adik perempuannya secara megah. Namun tiba-tiba kecemasan di wajah pria muncul ketika ia melihat ponsel miliknya. Dengan cepat ia pun mencari tahu di televisi. Perusahaan mereka tidak masuk ke pemenang besar perusahaan. Rana yang tahu tentang hal ini yakin kalau ada rencana besar di balik kekalahannya. Rizwan panik mencoba menghubungi Syakun tapi ditolak oleh pihak Syakun. Kepanikan mereka pun terbaca oleh keluarga Anwar, suami Ama. Tak lama Rana datang untuk menangkap Rizwan terkait dengan Skycom yang merupakan perusahaan ilegal. मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है. Rana menekan Rizwan untuk mengatakan tentang apa yang mereka inginkan dari Skycom yang tidak memiliki izin. Rizwan menjelaskan kalau ia telah mendapatkan izin dari Menteri Telekomunikasi. Shankar terus menelanjangi kesalahan Rizwan yang tidak mengikuti prosedur hukum untuk mendirikan perusahaan telekomunikasinya. Ia mengatakan kalau karir Rizwan telah berakhir, tapi Rizwan tidak melakukan hal itu dan tetap pada pendiriannya, hingga Rana mengungkapkan kalau ini adalah permainan Syakun. Rizwan berdiri dan hendak keluar dari ruangan Rana, tapi Rana menolaknya dan memintanya bertanggung jawab di penjara. Rizwan tetap pergi meninggalkan Rana dan menemui Syakun. Ia meminta penjelasan tentang yang terjadi, namun dengan sangat tenang Syakun mengatakan kalau Skycom memang belum memiliki izin resmi. Ia juga mengatakan Skycom dibeli untuk Rizwan agar Syakun bisa mendongkrak dan membuang saham. Syakun juga mengatakan ia tidak tertarik menjalankan bisnis. Ia pun telah menemui Menteri Telekomunikasi untuk membereskan semuanya. Rizwan menyadari kalau dirinya digunakan Syakun sebagai tumbal untuk membersihkan dirinya dan terhindar dari penjara yang mengincarnya. Rizwan terdiam dan menyadari kebodohannya telah mengikuti permainan Syakun. Ia kini tahu kalau Syakun adalah benar-benar penipu. Mendengar kata-kata penipu dari mulut Rizwan, Syakun sangat marah dan memukulnya. Ia menimpali semua kesalahan Skycom kepada Rizwan dan mengatakan ia bukanlah penipu. Rizwan bangkit dan mengatakan kalau ia akan menghancurkan Syakun dan juga bisnisnya. Namun Syakun malah mencoba mengingatkan pada karyawannya tentang yang telah bunuh diri dari gedung pasar malam. Ia mengatakan kalau pria akan ia jadikan tumbal berikutnya bila Rizwan berani melawan. Ia yang telah menceritakan pria untuk mencari tumbal berikutnya hingga berhasil menemukan Rizwan. Mendengar hal itu, Rizwan mengingat semua ide-ide yang diberikan prialah yang membuatnya bisa seperti sekarang ini. Rizwan terdiam, ternyata ia dan pria hanyalah boneka Syakun. Rizwan pergi ke sebuah balkon gedung yang tinggi dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba pria datang dan mencoba untuk mencegahnya melakukan hal tersebut. Setibanya pria di balkon itu, ia sangat terkejut karena tidak lagi menemukan Rizwan di tempatnya. Namun ia merasa lega ketika melihat Rizwan masih hidup.
Rizwan malah memberikan 3 pilihan kepada pria untuk bisa menurutinya. Pria hanya terdiam hingga akhirnya Rizwan memilih meninggalkan pria yang masih terdiam. Dalam perjalanannya turun dari gedung itu, ia mengingat dan memikirkan cara untuk menghancurkan Syakun. Sampai akhirnya ia menemukan cara untuk langsung menemui Rana. Ia mengatakan kalau Syakun telah menyuap Menteri Telekomunikasi dan semua dilakukan di kedai kecil yang setiap malam didatanginya. Rana mulai mengerti Menteri disuap oleh Sukan menggunakan berlian yang akan dibawa oleh kurir esok hari menumpangi kereta bernama Karnapati Express. Rana mulai bergerak dan mendatangi stasiun untuk menutup semua jalan masuk dan keluar di stasiun itu. Setelah kereta api berhenti, semua petugas memasukinya dan memeriksa semua bawaan yang dibawa oleh penumpang kereta tersebut. Namun setelah ini, petugas belum menemukan berlian yang dimaksudkan oleh Rizwan. Padahal tidak ada satupun yang terlewat. Rana pun mengizinkan kereta tersebut berlalu, tapi Rizwan terus berpikir hingga ia berlari dan mengatakan ada 1 orang yang belum mereka periksa. जिसे हमने चेक नहीं किया। एक बंदा है जिस Rizwan pun berlari mengejar kereta tersebut. Ia menghentikan kereta itu dan memeriksa bekal di masinis hingga ia menemukan berlian yang dititipkan kepada masinis. Syakun yang tahu tentang hal itu segera membanting ponselnya dan membuat semua orang yang ada di dalam kuil merasa terkejut. Petugas segera mendatangi kuil untuk bisa menangkap Syakun. Rizwan berdiri di barisan paling depan untuk bisa menangkap Syakun. Ia menyerahkan cek yang pernah diberikan Syakun kepadanya dan merobeknya di hadapan semuanya di dalam kuil itu. Rizwan mengatakan kalau istrinya lah yang telah memberitahu semuanya. Mandira ingin menghentikan semua kejahatan suaminya yang bertahun-tahun dilakukan. Karnapati Express. Sampai akhirnya ia mengungkap kebenaran suap yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Mandari membawa kedua putrinya untuk tidak melihat suaminya dibawa oleh petugas untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya selama ini. Semua pihak yang bekerja sama dengan Syakun pun ikut dipenjara karena terbukti bersama. ब्रोकर एएन दुबे को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। Namun tidak dengan pria yang diselamatkan Rizwan karena ia benar-benar mencintai pria. Dalam pertemuannya, pria meminta maaf karena telah mengkhianati Rizwan saat mereka berhubungan. Pria pergi meninggalkan Rizwan. Syakun dibebaskan karena jaminan setelah 1 tahun menjalankan hukumannya. Tapi Rana tetap ingin mengusut kasus ini hingga benar-benar tuntas. Kepulangannya ke kediamannya membuat Syakun sedikit terkejut ketika tidak menemukan keluarga kecilnya di rumah yang biasanya selalu ramai. Namun kesedihannya segera disingkirkan karena ia menghubungi rekan kerjanya untuk kembali memulai bazar saham yang menjanjikan kekayaan untuk dirinya dengan cepat. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Bazar. Syakun akhirnya dipenjara dan setelah 1 tahun ia kembali dibebaskan. Setelah bebas, ia masih ingin terus mengungkap kasus dan motif sebenarnya di balik kasus tersebut. Ia pun kembali aktif di dunia saham untuk memperkaya dirinya sendiri. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.